Bab 1075, berdiri di puncak di domain teratai hitam. Lagi pula, rasanya aneh bagi Lu Qianshan untuk menghadapi seseorang yang telah dia sembah. Ini adalah penampilanku yang sebenarnya, kata Lu Zhou. Punggungnya lurus dan ekspresinya setenang biasanya. Lu Qianshan. Petik 2, petik 2. Si Wuya tersenyum dan berkata, Jenderal Lu, kamu sudah tahu identitas tuanku. Mengapa repot-repot berbelit-belit? Petik 2. Lu Qianshan terkejut, kata-kata ini masuk akal. Lu Zhou memperhatikan ekspresi canggung Lu Qianshan dan bertanya, kamu bilang aku mirip siapa? Yah, Lu Qianshan ragu-ragu. Setelah dipikir-pikir, jika Master Pavilion dari Pavilion Langit Jahat memendam niat buruk, Lu Li pasti sudah mati sejak lama. Terlebih lagi, dengan basis kultivasi Lu Zhou, dia tidak perlu membuang-buang napas untuk berbicara jika dia benar-benar ingin bertindak. Akhirnya, dia berbalik ke arah pintu masuk dan berkata, Jiang Tua, bawa lukisan itu ke sini. Dipahami. Segera setelah itu, kepala pelayan tua kembali ke aula dengan lukisan itu. Lu Qianshan mengambil lukisan itu dan membuka gulungannya di depan Lu Zhou, memegangnya di udara. Ketika Lu Zhou dan Si Wuya melihat lukisan itu, mereka berdua terkejut. Lu Zhou. Petik 2 tanda tanya petik 2. Si Wuya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Sudah merupakan kebetulan besar bahwa mereka sangat mirip satu sama lain, tetapi mereka bahkan memiliki nama keluarga yang sama. Si Wuya, sebagai orang yang rasional, sudah mulai menganalisis situasi. Apakah seseorang melihat tuannya dan memalsukan lukisan itu? Namun, tinta lukisan itu sepertinya tidak segar. Atau, mungkin, cabang keluarga Lu ini berasal dari tuannya ketika tuannya masih muda. Namun, itu sepertinya tidak mungkin juga, ini adalah domain lotus hitam. Ketika tuannya masih muda, basis kultivasinya tidak mungkin cukup tinggi untuk bertahan hidup di domain teratai hitam. Setelah berpikir lama, dia masih belum bisa menemukan teori yang masuk akal. Dia adalah leluhur klan Lu. Namanya Lu Tiantong, dan dia dikenal sebagai Master Tao Lu, jawab Lu Qianshan. Lu Zhou merasa masalah ini terlalu aneh, itu terlalu sulit untuk dipahami. Selain itu, nama keluarga dari tubuh yang dia pindahkan adalah Ji, bukan Lu. Jadi apa situasi ini? Pada saat ini, dia mengingat kristal memori yang memiliki 26 skrip. Apa itu begitu? Si Wuya bertanya, jadi tuanku mirip dengan leluhurmu. Lu Qianshan berkata, sebenarnya, dia bukan leluhurku. Katakan padaku, Lu Zhou tidak memiliki urusan penting untuk diperhatikan saat ini, dan dia penasaran. Patriark Lu lahir 30.000 tahun yang lalu ketika dunia berada dalam kekacauan dan kekacauan. Dia berasal dari keluarga biasa tetapi sangat berbakat dalam kultivasi. Dalam waktu kurang dari 1000 tahun, dia mengguncang dunia dan menghancurkan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Para pembudidaya yang memiliki cita-cita yang sama dengannya bekerja dengannya untuk mengakhiri kekacauan dan kekacauan, mengumpulkan mereka pemujaan dari generasi berikutnya. Dia adalah orang yang berdiri di puncak. Itu semua yang aku tahu. Nenek moyang saya, anak-anak, dan cucu-cucu saya semua memujanya sejak lama. Di generasi saya, dia juga sangat dihormati. Hanya sekitar 10.000 tahun yang lalu dunia secara bertahap melupakan pencapaiannya. Beberapa orang bahkan mengingini hal-hal yang ditinggalkannya. Demi perlindungan generasi mendatang, kami mengambil nama keluarga Lu dan menganggapnya sebagai leluhur kami. Lu Zhou bertanya, jadi kamu bukan keturunan asli dari klan Lu? Lu Qianshan menggelengkan kepalanya dan berkata terus terang, dia adalah orang tua yang berkultivasi dan mengembara di dunia. Bagaimana dia bisa memiliki keturunan yang tidak berguna seperti saya? Sebaliknya, Patriark telah memberkati dan melindungi kita, kita tidak perlu khawatir tentang atap di atas kepala kita, makanan, atau pakaian. Keheningan turun sebentar di aula. Setelah beberapa saat, Lu Qianshan memandang Lu Zhou dan berkata, saya benar-benar terkejut ketika saya pertama kali melihat pavilion Master Lu sebelumnya. Memikirkan ada orang lain yang sangat mirip dengannya, itu sebabnya saya kehilangan ketenangan saya. Tidak apa-apa, Lu Zhou melambaikan tangannya dan berkata, ada banyak hal aneh di dunia ini. 30.000 tahun yang lalu adalah waktu yang lama. Mungkin, itu benar-benar kebetulan. Hal semacam ini seharusnya hanya diperlakukan sebagai anekdot. Pada saat ini, Si Wuya bertanya, apa yang Anda maksud dengan perlindungan generasi masa depan? Apa yang kamu lindungi? Iman? Jawab Lu Qianshan dengan matanya yang cerah, hidup seseorang tidak mungkin tanpa iman. Iman klan Lu adalah patriark. Seperti halnya keluarga biasa yang memuja leluhurnya masing-masing,
tidak semuanya harus tentang manfaat. Iman juga berfungsi sebagai semacam penghiburan rohani di saat-saat sulit. Seolah-olah dia menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu keras, Lu Qianshan tersenyum malu sebelum dia berkata, saya minta maaf karena terbawa suasana. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Jiang Tua untuk membawa lukisan itu kembali ke ruang kerja. Lu Zhou berkata, tidak ada yang salah dengan memiliki keyakinan atau memuja leluhur. Karena kesalahpahaman telah diselesaikan, di mana kristal biru itu. Kali ini, Lu Qianshan tidak meminta kepala pelayan tua untuk mengambilnya. Sebaliknya, dia minta diri dan menyuruh Lu Zhou untuk menunggu sebentar. Dia pergi ke belakang gunung dan terjun ke dasar danau untuk mengambil kotak brokat yang dibuat khusus. Ketika dia kembali ke aula, dia masih basah kuyup karena air danau. Dia tidak menggunakan primalki untuk mengeringkan dirinya untuk menunjukkan ketulusannya. Setelah melihat kotak brokat, Lu Zhou sedikit mengangguk. Kamu sangat berhati-hati. Di mana kamu menemukannya? 300 tahun yang lalu, saya cukup beruntung untuk menemukannya ketika saya berada di utara, kata Lu Qianshan. Kamu berpartisipasi dalam ekspedisi Void hebat. Tidak, saya tidak pergi ke tanah tidak dikenal, saya hanya di luar itu. Pada saat itu, para pembudidaya berperang dengan binatang buas, dan korbannya tinggi. Ambisi saya tidak setinggi itu, saya hanya ingin mendapatkan hati kehidupan. Siapa yang tahu aku akan menghadapi hal seperti itu? Saya berhasil mendapatkan kristal biru dari binatang buas. Belakangan saya mengetahui bahwa kristal biru itu dulunya adalah tanah tempat benih kekosongan besar tumbuh. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, energi Great Void di dalamnya juga habis. Saat ini, tidak banyak nilainya, jelas Lu Qianshan. Mengapa kamu tidak menyerap energi Great Void di dalamnya? Lu Zhou bertanya. Lu Qianshan tertawa dan berkata, sebenarnya, saya awalnya berencana untuk menawarkannya kepada Kaisar Hitam, tapi, dia menggelengkan kepalanya sebelum berkata, bagaimanapun, tidak mudah untuk menyerap energi dalam kristal biru. Saya pikir yang terbaik adalah menyegelnya. Lu Zhou mengangguk puas. Dia membuka kotak itu. Ketak. Sebuah kristal biru tergeletak dengan tenang di dalam kotak brokat. Itu sangat jernih seperti langit yang tidak berawan. Setelah dia mengambil kristal biru, kues di panel sistem segera mencatat perubahan. Avatar kedua, mengumpulkan semua kristal biru, 2/9. Kali ini, semuanya berjalan lancar. Lu Zhou berpikir dia harus menggunakan kekuatan, dia bahkan telah menyiapkan kartu pengurangan tingkat lanjut yang ditingkatkan. Memikirkan Lu Qianshan dan Lu Li juga sangat dekat. Setelah meletakkan kristal biru itu, Lu Zhou bertanya, apakah kamu bersedia memberikan ini kepadaku? Aku tidak berguna untuk itu. Klan Lu telah kehilangan kekuatan. Bukan tidak mungkin suatu saat klan Lu akan direbut. Saya akan memberikan ini kepada Pavilion Master Lu sebagai cara untuk membalas Anda karena telah menyelamatkan hidup Lu Li. Saya selalu menghargai orang yang bijaksana. Saya tidak akan hanya mengambil tanpa memberi kembali, ini prinsip saya. Serahkan saja masalah Kaisar Hitam kepadaku. Lu Qianshan sangat gembira. Dia membungkuk dan berkata, terima kasih, Pavilion Master Lu. Lu Zhou menambahkan, apakah Anda tahu di mana kristal biru lainnya berada? Lu Qianshan berkata, ada 6 kristal biru semuanya. Lan Xie punya 1, keluarga kerajaan Great Ming memilikinya. Adapun 3 lainnya, kita harus berbicara dengan Xiao Yunhe, mantan Master Menara BTC. Lu Zhou mengangkat alis, sedikit terkejut. 3 kristal biru yang tersisa ada di tangannya. Lu Zhou merasa dia benar-benar meremehkan Xiao Yunhe. Bahkan setelah kehilangan 5 bagan kelahiran, Xiao Yunhe masih berhasil mengamankan 3 kristal biru. Dia satu-satunya yang tersisa yang bisa kupikirkan. Lagi pula, dia adalah salah satu dari sedikit yang selamat dari ekspedisi kekosongan besar, jawab Lu Qianshan. Bab 1076, tidak mematuhi dekrit kekaisaran. Seseorang seharusnya tidak menilai buku dari sampulnya. Ketika Lu Zhou pertama kali bertemu Xiao Yunhe, secara lahiriah, Xiao Yunhe agak biasa saja. Namun, 12 grafik kelahiran Xiao Yunhe yang sebelumnya tidak rusak dan senjata heksagonalnya berbicara tentang kejayaan masa lalunya. Masalahnya sekarang adalah Lu Zhou tidak tahu kemana Xiao Yunhe pergi. Sejak saat mereka berpisah, dia tidak mendengar kabar apapun tentang Xiao Yunhe. Apakah kamu tahu lokasi Xiao Yunhe saat ini? Lu Zhou bertanya. Lu Qianshan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Pada saat ini, Si Wuya berkata, Tuan Menara Xiao akan kembali ke Dewan Menara Hitam cepat atau lambat. Lu Zhou mengangguk. Kirim pesan ke Jiang Jiuli dan minta dia untuk memperhatikan masalah ini. Si Wuya berkata,
Jiang Jiuli hanyalah seorang hakim. Sepertinya dia tidak mengetahui rahasia banyak hal di menara atas. Selain itu, Dewan Menara Hitam mengetahui hubungan baik Tuan dan Tuan Menara Xiao, dan mereka mungkin berharap itu tidak terjadi. Saya pikir kita bisa langsung mendekati penatua keempat Dewan Menara Hitam, Lucy, dan memintanya untuk memperhatikan masalah ini. Lucy tidak terluka selama penurunan pangkat kolektif Dewan Menara Hitam. Dia licik dan konservatif terkenal. Saya pikir dia yang paling mudah untuk dimanipulasi. Baiklah, aku akan menyerahkan masalah ini padamu, kata Lu Zhou. Dipahami, penurunan pangkat kolektif Dewan Menara Hitam semua berkat kartu mistik tertinggi. Sekarang Lu Zhou tidak memiliki kartu itu, dia merasa tidak aman berurusan dengan Dewan Menara Hitam. Yang terbaik adalah membiarkan murid ketujuhnya menggunakan akalnya untuk berurusan dengan Dewan Menara Hitam. Lu Zhou melihat ke langit di luar. Tepat ketika Lu Zhou hendak bangkit dan pergi, kepala pelayan tua itu tiba-tiba bergegas ke aula. Tuan, seseorang dari istana ada di sini. Lu Qianshan berdiri dan berkata dengan marah, mereka bertindak terlalu jauh. Lu Zhou baru saja mengambil kristal biru dari Lu Qianshan. Yang paling penting, Lu Qianshan sangat kooperatif tentang hal itu. Akan terlalu kejam baginya untuk mengabaikan masalah ini. Terlebih lagi, ini adalah keluarga Lu Li, dan leluhur klan Lu dan dia memiliki kemiripan. Itu adalah takdir. Karena itu, dia bertanya, apa yang terjadi? Lu Qianshan berkata dengan marah, dulu, aku memimpin pasukan ke barat dan berperang melawan suku-suku asing. Pada masa itu, saya melakukan perjalanan jauh dan luas dan menaklukkan banyak orang barbar. Sekarang setelah negara ini damai, mereka ingin menyingkirkan saya. Setelah hening sejenak, dia menjadi tenang dan berkata sambil menghela nafas, ini semua salahku bahwa klan Lu tidak memenuhi harapan, aku tidak bisa menyalahkan siapapun. Pada saat ini, sekelompok orang memaksa masuk ke halaman luas di luar aula. Suara keras seorang Kasim terdengar di udara segera setelah itu. Jenderal Lu, keluar dan terima dekret kekaisaran. Lu Qianshan mengabaikan Kasim itu. Dia hanya meletakkan tangannya di punggungnya saat dia melihat keluar. Di sisi lain, kepala pelayan tua itu sangat cemas sehingga wajahnya menjadi merah. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, tidak tahu harus berbuat apa. Jenderal Lu, keluar dan terima dekret kekaisaran. Kali ini, suara itu bergema melalui tanah klan Lu setelah diresapi dengan energi. Dengan ini, para penjaga di perkebunan klan Lu bergegas. Setelah itu, anggota klan Lu tiba satu demi satu juga. Ketika Kasim melihat Nyonya Lu yang anggun dan anggun, dia berkata, Nyonya Lu, di mana Jenderal Lu? Sudah waktunya baginya untuk keluar dan menerima dekret kekaisaran. Petik 2. Istri Lu Qianshan, tentu saja, tidak berani berbicara atas nama suaminya. Pada saat yang sama, anggota lain dari klan Lu mulai membujuk istri Lu Qianshan dengan ekspresi bermasalah dan cemas di wajah mereka. Nyonya Lu, cepat dan bujuk guru untuk menerima dekret kekaisaran. Klan Lu kami tidak mampu menyinggung keluarga kerajaan. Menolak menerima dekret kekaisaran adalah kejahatan besar. Anggota klan Lu tahu bahwa status klan menurun dari hari ke hari dan sudah memperkirakan situasi ini. Namun, mereka tidak menyangka akan datang secepat ini. Pada akhirnya, Nyonya Lu memandangi para wanita dari klan Lu dan berkata, kalian semua, ikutlah denganku. Dipahami. Dengan itu, para wanita dari klan Lu mulai berjalan ke aula. Namun, sebelum mereka bisa memasuki aula, sebuah suara terdengar dari dalam. Tidak ada yang diizinkan memasuki aula. Nyonya Lu dan para wanita lainnya segera berhenti. Setelah itu, Lu Qianshan berkata, Kasim Zhang, kamu dapat meninggalkan dekret kekaisaran dan pergi. Jika saya tidak menyaksikan Jenderal Lu secara pribadi menerima dekret kekaisaran, saya khawatir saya tidak akan dapat menjelaskan diri saya sendiri. Saya harap Jenderal Lu tidak mempersulit saya, kata Kasim Zhang dengan agak menantang meskipun hanya seorang Kasim. Setelah beberapa saat, Lu Qianshan berjalan keluar dari aula. Ketika Kasim Zhang hendak membaca dekret kekaisaran, dia mengambil dekret kekaisaran dan berkata, kamu tidak perlu membacanya. Saya sudah menerima dekret kekaisaran. Kamu bisa pergi sekarang. Kasim Zhang tidak marah. Sebagai gantinya, dia terkekeh dan berkata, dekret kekaisaran mewakili kaisar. Jika bukan karena kita memiliki hubungan yang baik, tindakanmu ini saja sudah cukup untuk menghukummu sampai mati. Lu Qianshan berkata, Kasim Zhang, apakah menurutmu aku takut? Apakah Anda lebih ganas daripada orang barbar yang saya hadapi? Petik 2. Petik 2, petik 2. Ketika saya menjelajahi medan perang, Anda bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara.
Kasim Zhang berkata dengan acuh tak acuh, Jenderal Lu, apa gunanya melampiaskan amarahmu padaku? Baiklah, aku akan pergi. Tidak masalah bahwa saya tidak membaca dekrit kekaisaran selama Anda menerimanya. Ayo pergi. Kemudian, dia melambaikan pengocok ekor kuda di tangannya dan berbalik ke tempat yang bermasalah ini. Meskipun Kasim Zhang hanyalah seorang Kasim, dia terkadang menggunakan kekuatannya untuk menggertak orang-orang di bawahnya. Namun, tidak peduli bagaimana klan Lu menolak, dia masih tidak berani menggertak klan Lu. Itu akan menjadi akhir dari dirinya jika tersiar kabar bahwa dia telah menggertak klan Lu. Pada saat ini, suara tenang Lu Zhou terdengar dari aula. Tunggu, Kasim Zhang tercengang. Dia adalah seorang kultivator juga sehingga dia bisa tahu suara yang dipenuhi dengan sedikit energi diarahkan padanya. Dia berputar secara naluriah dan melihat ke aula. Dia melihat dua pemuda muncul dari aula. Pemuda di sebelah kiri berjalan keluar dengan tangan bertumpu di punggungnya sementara pemuda di sebelah kanan tampak agak menghormati orang di sebelahnya ketika ia berjalan keluar. Anggota klan Lu saling memandang dengan bingung. Siapakah orang-orang ini? Aku tidak tahu kita punya tamu. Mereka berdua masih muda. Mungkinkah salah satu dari mereka adalah tuan muda dari keluarga kaya di ibu kota? Untungnya, tidak banyak anggota klan Lu yang melihat potret leluhur mereka. Karenanya, mereka tidak menganggap ada yang aneh. Lu Qianshan berbalik dan membungkuk. Paviliun Tuan Lu. Kasim Zhang tercengang. Sebenarnya ada seorang pemuda di dunia ini yang bisa membuat Lu Qianshan bertindak begitu hormat. Dia mengalihkan pandangannya ke Lu Zhou dan bertanya-tanya tentang identitas Lu Zhou. Pada saat ini, Lu Zhou mengangkat tangannya dengan santai. Dekrit kekaisaran terbang keluar dari tangan Lu Qianshan ke tangannya. Dia membuka gulungannya untuk melihat-lihat. Kata-katanya halus, tetapi pesannya sederhana. Singkatnya, Lu Qianshan diperintahkan untuk pensiun, meninggalkan ibu kota, dan kembali ke kampung halamannya. Harta milik klan Lu di ibu kota akan dikembalikan, atau lebih tepatnya, disita, kepada keluarga kerajaan dengan imbalan halaman yang nyaman di Provinsi Anan. Setelah membaca dekrit kekaisaran, Lu Zhou dengan santai melemparkannya ke udara dan membuatnya menjadi abu dengan api karmanya. Kasim Zhang terkejut. Dia bertanya-tanya latar belakang seperti apa yang dimiliki pemuda di depannya sehingga dia begitu berani untuk secara sadar menghancurkan dekrit kekaisaran. Untuk sesaat, dia bertanya-tanya apakah pemuda itu berasal dari wilayah Lotus Putih. Kasim Zhang yang berada di sisi kaisar sepanjang tahun tahu bahwa para pembudidaya tidak dapat dinilai dari penampilan mereka. Semakin kuat mereka, semakin mudah bagi mereka untuk menyamar. Karena itu, dia tidak berani meremehkan pria yang tampak muda di hadapannya. Lu Zhou berkata dengan sedikit keangkuhan yang terukir di tulangnya, kembalilah dan beritahu kaisarmu bahwa orang tua ini telah menerima dekrit kekaisaran atas nama Lu Qianshan. Orang tua ini, Kasim Zhang sedikit terpana. Apakah pemuda itu seorang kultivator yang mengerikan seperti Lan Xie? Sayangnya, Kasim di sebelah Kasim Zhang tidak sebijak Kasim Zhang. Dia berkata, anak muda, kamu benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Kamu berani memperlakukan dekrit kekaisaran dengan cara seperti itu. Petik 2. Lu Zhou melirik Kasim sebentar dan berseru tanpa nada, Lu Qianshan. Pesanan Anda. Lu Qianshan menegakkan punggungnya sebelum dia menghadap Lu Zhou. Tampar, kata Lu Zhou singkat, sesuai dengan gaya bicaranya. Tamparan. Tampar apa? Lu Qianshan bingung. Mungkin, dia begitu terbiasa bertahan sehingga dia belum beradaptasi dengan gaya berani Lu Zhou dalam melakukan sesuatu. Namun, ketika dia melihat arah tatapan Lu Zhou, kesadaran segera muncul di benaknya. Astaga! Tanpa kata-kata lagi, Lu Qianshan melintas di depan Kasim di sebelah Kasim Zhang dan menamparnya. Memukul. Kasim itu dikirim terbang kembali. Rasa sakit di pipinya tak tertahankan saat dia berguling-guling di tanah setelah mendarat. Bahkan sebelum dia bisa berteriak kesakitan, dia sudah pingsan. Sayangnya, tamparan ini mungkin menghabiskan separuh hidupnya. Lu Qianshan adalah seorang seniman bela diri, bukan pegawai negeri. Dia telah bermimpi berkali-kali tentang memukuli pejabat yang licik. Karena itu, dia merasa agak tergerak setelah menamparkan Kasim itu. Lu Qianshan, kamu, Kasim Zhang tidak berani berbicara dengan Lu Zhou. Namun, dia mengenal Lu Qianshan dengan sangat baik. Dia mengarahkan kata-katanya pada Lu Qianshan dan dengan marah berkata, Lu Qianshan, ini adalah keputusan yang mulia. Tidak ada yang akan berubah bahkan jika Anda membunuh kita semua. Anda tidak dapat mengubah hasilnya. Lu Qianshan merasa seolah-olah dia telah disiram dengan seember air es setelah mendengarkan kata-kata ini. Pada saat ini, Lu Zhou, yang berdiri di tangga, berkata, saya bisa mengubahnya.
Apa? Lu Zhou berkata, apakah kamu kembali ke istana? Sekarang saya telah melewati dekret kekaisaran, saya secara alami harus kembali ke istana, kata Kasim Zhang. Baiklah, ayo pergi bersama. Lu Qianshan dan Kasim Zhang. Petik 2, petik 2. Mereka berdua berpikir, sungguh orang yang langsung. Lu Qianshan, ikut aku, kata Lu Zhou. Lu Qianshan tercengang. Ketika Lu Zhou melihat Lu Qianshan ragu-ragu, dia bertanya, apakah kamu takut? Setelah mendengar kata-kata ini, Lu Qianshan berkata, siapa yang takut? Ayo pergi kalau begitu. Bab 1077, pakar terkuat di istana kerajaan Yuan Besar. Awalnya, Lu Zhou hanya berencana untuk mengunjungi istana kerajaan Great Yuan setelah dia memiliki 7 atau 8 bagan kelahiran. Namun, insiden hari ini menuntut perubahan rencana. Saat ini, dia sudah mengaktifkan 6 grafik kelahiran, ditambah dengan kartu serangan mematikan dan kartu pengurangannya, bahkan seorang ahli 12 bagan tidak akan cocok untuknya. Selain itu, dia masih memiliki banyak poin prestasi. Akhirnya, tidak banyak ahli bagan 12 di sekitar. Untuk semua alasan ini, dia memutuskan untuk mengunjungi istana kerajaan Great Yuan hari ini. Sementara itu, darah Lu Qianshan mendidih, semangat juangnya telah dihidupkan kembali. Sebaliknya, Kasim Zhang tercengang. Dia tergagap, tidak semua orang diizinkan untuk bertemu Yang Mulia. Lu Qianshan berkata dengan sedikit arogan, apakah Yang Mulia akan menolak untuk bertemu denganku, Jenderal Lu? Iya, Kasim Zhang bingung, dia tidak lagi sombong. Dia agak yakin Lu Qianshan telah kehilangan akal sehatnya, yang terbaik adalah tidak memprovokasi orang gila. Dia akan habis jika Lu Qianshan bertindak sembrono di saat gila. Lu Qianshan berbalik dan berkata kepada anggota klannya, tetap di perkebunan. Tidak ada yang pergi tanpa izin. Setelah berjalan keluar dari tanah klan Lu Zhou, Si Wuya, dan Lu Qianshan naik kereta Kasim Zhang kembali ke istana kerajaan. Sementara itu, anggota klan Lu yang berkumpul di pintu masuk perkebunan berdiskusi di antara mereka sendiri. Salah satu selir bertanya dengan suara rendah, Jiang Tua, siapa pemuda itu? Sebaiknya jangan terlalu banyak bertanya, kata Jiang Tua dengan suara rendah. Nyonya Lu berkata, saat ini, kamu masih sangat tertutup. Dia tampan dan memiliki pembawaan yang luar biasa. Jelas dia bukan dari keluarga biasa. Bahkan guru menghormatinya. Mungkin, kita bisa membentuk aliansi pernikahan dengannya. Yuer berusia 28 tahun dan cocok dengannya. Petik 2, petik 2. Jalan pikiran Madame Lu benar-benar mengagumkan. Bahkan pada saat seperti itu, dia bisa melewatkan poin utama. Kepala pelayan tua berharap dia bisa memberitahu orang-orang ini bahwa pemuda itu adalah leluhur klan Lu. Namun, dia ingat kata-kata tuannya dan hanya bisa berkata dengan membungkuk, Nyonya Lu, saya khawatir itu tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Apakah nona muda dari klan Lu tidak layak untuknya? Kepala pelayan tua itu tampak bermasalah. Dia berkata dengan suara yang semakin lembut, takut membuat Nyonya Lu marah, sebenarnya, itu benar-benar terjadi. Dia memaksa dirinya untuk mengucapkan kata-kata ini, beberapa hal harus digigit sejak awal sebelum menjadi masalah. Nyonya Lu terkejut dengan kata-kata itu. Setelah beberapa saat, kesadaran tampaknya muncul di benaknya. Dia melihat kereta yang semakin jauh saat dia berkata, sayang sekali. Sementara itu, di sebuah hutan di wilayah Lotus Merah. Yu Sangrong telah menguji tinggi dan batas avatarnya selama beberapa hari sekarang setelah menumbuhkan daun ke-11. Dia membiarkan avatarnya tumbuh setinggi 450 kaki, yang setara dengan tinggi avatar seorang kultivator 4 bagan. Ketika dia meningkatkan tinggi avatarnya menjadi 500 kaki, dia menemukan bahwa dia memiliki kekuatan seorang pembudidaya berputar 5 bagan 1000 alam. Ketika tingginya mencapai 550 kaki, dia menemukan bahwa semakin sulit untuk mengontrol avatarnya. Dengan kata lain, setelah menumbuhkan daun ke-11, kekuatannya kira-kira setara dengan seorang kultivator 4 bagan hingga seorang kultivator 6 bagan. Yu Sangrong tersenyum tipis, dia sangat puas dengan hasil ini. Dia bergumam, masalah pada akhirnya akan terselesaikan dengan sendirinya seiring waktu. Tidak masalah bagi Yu Sangrong apakah dia memiliki bagan kelahiran atau tidak. Bagaimanapun, kekuatan dari hati kehidupan terukir dalam di tulangnya dan mengalir melalui 8 meridian luar biasa miliknya. Selain itu, dia masih lebih suka mengandalkan pedangnya untuk membunuh orang. Bukan gayanya membunuh orang dari jauh. Secara keseluruhan, dia sangat puas dengan kondisinya saat ini. Dia bertanya-tanya dengan keras,
saya ingin tahu apa yang akan terjadi jika saya terus menyerap hati kehidupan. Akankah saya menumbuhkan daun ke-12? Astaga, pada saat ini, Jiliang mendarat di hutan. Yu Sangrong tersenyum. Teman lama, aku tahu kamu akan datang. Apa pendapatmu tentang kembali ke istana kerajaan bersamaku? Petik 2. Jiliang meringkik. Jangan khawatir tentang Tuan. Ayo pergi, kata Yu Sangrong sambil melompat ke punggung Jiliang. Di Indestructible Hall of Great Yuan's Royal Palace. Yang mulia, Jenderal Lu meminta audiensi, kata seorang kasim. Seorang pria parubaya mengenakan jubah kasual tapi bagus sedang bermain dengan sesuatu di tangannya saat ini. Dia tidak lain adalah Mu Erti, Kaisar Great Yuan. Jika tidak, dikenal orang lain sebagai Kaisar Hitam. Lu Qianshan. Mu Erti tampak bingung. Bukankah dekret kekaisaran telah dikirim? Kenapa mencariku? Orang Kasim Zhang telah memberitahu kami bahwa Lu Qianshan secara terbuka tidak mematuhi dekret kekaisaran dan menghancurkan dekret kekaisaran, kata Kasim itu. Mu Erti tumbuh diam secara tidak wajar ketika dia mendengar kata-kata ini. Setelah beberapa saat, dia perlahan berbalik dan melihat Kasim yang telah bersujud di tanah. Dia berjalan ke tahta naga dan duduk sebelum dia berkata, lewati perintahku, hukum Lu Qianshan karena kejahatan tidak mematuhi perintah kekaisaran. Karena perbuatan baiknya di masa lalu, dia tidak akan dihukum mati. Sebaliknya, dia akan diasingkan ke Laut Hitam dan dilarang kembali ke ibu kota. Dimengerti, jawab Kasim sebelum meninggalkan aula dengan hormat. Pada saat ini, Kasim Zhang memimpin. Bagaimanapun juga, istana kerajaan sangat luas. Namun, hanya beberapa penjaga, Kasim, dan pelayan istana yang terlihat dalam jarak beberapa ribu meter. Lu Qianshan berkata terus terang, Kasim Zhang, kamu berjalan sangat lambat hari ini. Apakah Anda mengulur waktu? Kau terlalu banyak berpikir. Kami sudah berada di istana kerajaan, apa gunanya mengulur waktu? Begitu Kasim Zhang selesai berbicara, 4 sosok tiba dari jauh hanya dalam sekejap mata. Yang mulia telah memutuskan bahwa Lu Qianshan akan dihukum mati karena tidak mematuhi perintah kekaisaran dan pembangkangan. Itu normal untuk pesanan berubah setelah diturunkan dari atas. Lu Qianshan berkata dengan cemberut, saya ingin melihat yang mulia. 4 ahli menukik ke bawah. Salah satu dari mereka berkata, kamu hanya penjahat yang dihukum sekarang. Silakan ikut dengan kami. Sebelum Lu Qianshan bisa bergerak, Lu Zhou mengangkat tangan kirinya untuk menghentikan Lu Qianshan. Kemudian, dia mendorong tangan kanannya keluar. Untuk menghemat waktu, dia memutuskan untuk bertindak sebagai gantinya. Lu Qianshan hendak bergerak. Untuk menghemat waktu, Lu Zhou mengangkat lengan kirinya dan meletakkannya di depannya. Dia mengangkat telapak tangan kanannya. Segel tangan 9 potong. Segel palem emas mengirim 4 ahli terbang di udara. Lu Qianshan agak tenang saat ini. Dengan bantuan dari Pavilion Master dari Evil Sek Pavilion, semuanya akan baik-baik saja. Setelah mendapatkan kembali pijakan mereka, keempat ahli berdiri berjajar di udara dan berkata, ini adalah istana kerajaan. Ini bukan tempat di mana orang-orang acak dapat berperilaku sesuka mereka. Senior, Anda datang ke tempat yang salah. Petik 2. Lu Zhou berkata dengan acuh tak acuh, aku di sini untuk melihat Kaisar Hitam. Anda ingin melihat yang mulia. Keempat ahli tidak mengajukan pertanyaan lain dan menyerang Lu Zhou lagi. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Lu Zhou berpikir tidak akan sulit untuk bertemu Kaisar dengan status Lu Qianshan. Siapa yang tahu itu akan sangat merepotkan. Pada akhirnya, dia masih harus menggunakan kekuatan. Dia melintas ke depan sebelum meluncurkan segel palem biru. Kecepatannya, didorong oleh jantung kehidupan di Jiang, sangat cepat sehingga keempat ahli hanya melihat bayangannya. Faktanya, Lu Zhou telah meluncurkan 4 segel telapak tangan yang terpisah. Namun, karena kecepatannya, bagi yang lain sepertinya dia hanya meluncurkan segel telapak tangan. Bang, 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 bang. 4 segel telapak tangan mendarat di 4 ahli masing-masing, menghancurkan energi pelindung mereka dan mematahkan tulang rusuk mereka sebelum mengirim mereka terbang kembali. Lu Qianshan dan Kasim Zhang. Petik 2, petik 2. Si Wuya, yang sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini, berkata, karena tuanku berani memasuki istana kerajaan, apakah menurutmu dia akan takut pada pembudidaya yang biasa-biasa saja? Pembudidaya biasa-biasa saja. Keempatnya adalah penjaga internal yang ahli. Wajah Kasim Zhang basah oleh keringat. Dia buru-buru berkata, tolong ikuti aku. Yang mulia sedang menunggumu di aula yang tidak bisa dihancurkan. Lu Zhou mengabaikan 4 pembudidaya.
Dia meletakkan tangannya di punggungnya dan terus mengikuti Kasim Zhang ke aula yang tidak bisa dihancurkan. Ketika mereka hanya 100 meter di luar Indestructible Hall, semua orang tiba-tiba berhenti. Seorang pria mengenakan baju besi coklat, memegang pedang panjang, melayang 10 meter di atas tanah. Matanya sedikit tertutup, dan kepalanya menunduk, sepertinya dia tertidur. Lu Qianshan berkata, dia ahli terkuat di istana kerajaan, Anse. Pakar terkuat, Lu Zhou memandang pendekar pedang yang melayang tanpa bergerak di udara. Dia satu-satunya ahli di ibu kota yang diizinkan membawa pedang. Keempatnya sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan Anse sama sekali. Bahkan di puncak saya bukan tandingannya, kata Lu Qianshan. Lu Zhou bertanya, seberapa kuat dia di puncaknya? Pada puncaknya, kekuatannya setidaknya harus seperti ahli 10 bagan, kata Lu Qianshan, namun, itu bukan hal yang menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah Anse berubah dari seorang kultivator 1 bagan menjadi ahli 10 bagan dalam waktu kurang dari 300 tahun. Dia dikenal sebagai kultivator paling menjanjikan di domain teratai hitam. Banyak yang memperkirakan dia akan mampu melampaui Xia Zhengrong dari Dewan Menara Hitam dalam 300 tahun lagi. Petik 2. Bab 1078, menyerang dengan kartu pengurangan. Xia Zhengrong adalah master menara dari Dewan Menara Hitam. Meskipun Lu Zhou memukulinya, dia tidak bisa dianggap tidak berguna atau lemah. Bahkan setelah Lu Zhou menggunakan kekuatan mistik tertinggi untuk menyerang Xia Zhengrong dengan 20 serangan berturut-turut, Xia Zhengrong hanya kehilangan 1 bagan kelahiran. Dengan ini, orang bisa melihat seberapa dalam basis kultivasinya. Tidak termasuk 3.600 prasasti Dao dan baju besinya, dia akan membutuhkan 10 serangan telapak tangan dengan kekuatan mistik tertinggi untuk menghancurkan salah satu bagan kelahiran Xia Zhengrong. Bahkan guru besar Ming Agung, Gongsun Yuanxuan, tidak dapat menerima satu segel telapak tangan yang diisi dengan kekuatan mistik tertinggi meskipun dia dan Xia Zhengrong sama-sama adalah pembudidaya 12 bagan. Perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi. Memikirkan Lu Qianshan mengatakan apa yang disebut ahli terkuat di istana kerajaan Yuan besar akan melampaui Xia Zhengrong dalam 300 tahun. Lu Qianshan berkata, untuk bisa menjadi ahli 10 grafik dari ahli 1 grafik dalam 300 tahun memang sulit. Namun, dia juga telah melakukan banyak penelitian tentang jalur pedang. Dia bahkan datang dengan jalur pedang yang disebut jalur pedang tak terbatas. Jalan pedang tak terbatas. Nama itu terdengar menakutkan, dan Lu Zhou mungkin berpikir, Anse benar-benar ahli. Namun demikian, dia tidak berpikir itu layak untuk menggunakan kartu itemnya di Anse. Pada saat yang sama, Lu Zhou sedang menghitung bagaimana memaksimalkan jumlah poin prestasi yang bisa dia peroleh. Dia pikir dia hanya akan menggunakan kartu serangan mematikan, yang lebih buruk menjadi yang terburuk. Kasim Zhang berkata sambil tersenyum, dia satu-satunya yang menguasai jalan pedang tak terbatas. Bagan kelahiran warrior Anse sangat berbeda, dan tidak ada yang tumpang tindih satu sama lain. Hal yang paling mengesankan adalah dia hanya memiliki satu hati kehidupan dasar. Yang lainnya semuanya adalah hati kehidupan menengah dan lanjut. Bagan kelahiran dan hati kehidupan adalah yang paling penting. Rekan-rekannya yang ahli 10 bagan tidak bisa dibandingkan dengan dia sama sekali, mereka pasti akan dikalahkan oleh pedangnya. Suaranya yang bernada tinggi naik dan turun saat dia berbicara seperti seorang pemain, seolah-olah dia sedang mengadakan pertunjukan, dia akan menunjuk dan memberi isyarat dengan tangannya sesekali. Kasim Zhang terus berkata, 3 bulan lalu, prajurit Anse pergi ke padang rumput barat dan membunuh Raja Barbar di sana. Raja Barbar adalah ahli 11 bagan. Dia telah memberikan kontribusi besar kepada Great Yuan dan merupakan lengan yang mulia yang paling cakap. Lu Qianshan mengangguk dan berkata, dia benar. Saya telah bertarung dengan orang barbar selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak berharap Anse dapat membunuh Raja Barbar. Tidak diragukan lagi Anse adalah seorang jenius kultivasi yang langka. Kasim Zhang mengangkat tangannya dan berkata dengan cara konspirasi, Jenderal Lu, Anda hanya tahu satu bagian dari itu. Alasan prajurit Anse mampu membunuh ahli 11 bagan dan bertarung di tanah yang sama dengan ahli bagan 12 bukan karena jalur pedang tak terbatas saja. Itu karena dia memperoleh jantung kehidupan dari tanah tidak dikenal. Master Anse, Master Sekte dari Sekte Jiwa Gelap, berpartisipasi dalam ekspedisi kekosongan besar dan memperoleh jantung kehidupan pada saat itu. Tuannya terluka parah dari ekspedisi dan meninggal ketika dia kembali. Dengan itu, jantung kehidupan dari tanah tidak dikenal diberikan kepada murid yang paling dia banggakan, prajurit Anse. Petik 2. Menurut strategi yang ditetapkan Lu Zhou, dia tidak akan membuang waktu dan akan menamparkan Anse dengan kekuatan mutlaknya untuk membuat Anse berperilaku.
Namun, sekarang Kasim Zhang menyebutkan jantung kehidupan dari tanah tidak dikenal, minatnya terusik. Dia bertanya, hati hidup apakah itu? Kasim Zhang berkata, tidak ada yang tahu. Mereka yang melihatnya menggunakan kekuatan jantung kehidupan itu semuanya telah mati. Warrior An secerdas dan tidak akan memprovokasi ahli 12 bagan begitu saja. Karena itu, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Lu Qianshan mencibir. Jadi itu sebabnya dia memiliki keberanian untuk menantang Paviliun Master Lu. Ini, Kasim Zhang yang terjebak dalam membual mendapatkan kembali akal sehatnya. Kemudian, dia membungkuk dan berkata, itu harus menjadi keputusan yang mulia. Lu Qianshan memelototi Kasim Zhang sebelum dia berjalan maju. Dia baru berjalan beberapa meter ketika Anse tiba-tiba membuka matanya. Primalki melonjak seperti tsunami. Anse terbang ke depan, tidak bergerak seperti patung, sekitar 10 meter. Kemudian, dia berkata dengan suara lembut, saya mengikuti perintah yang mulia untuk memenggal kepala Anda. Lu Qianshan, apakah Anda punya kata-kata terakhir? Di mata Anse, Lu Qianshan sudah menjadi orang mati. Awalnya, Kaisar Muerti tidak berniat membunuh Lu Qianshan. Dia tidak ingin keluarga kerajaan Gritian mendapatkan reputasi kejam dan kejam. Namun, Lu Qianshan keras kepala dan tidak mempertimbangkan martabat keluarga kerajaan. Karena itu, dia memutuskan untuk menghukum mati Lu Qianshan. Lu Qianshan berkata, saya ingin melihat yang mulia. Senyum tipis muncul di wajah Anse saat dia berkata, karena kamu tahu siapa aku, kita tidak perlu membuang waktu. Saya telah mendengar kata-kata terakhir Anda, dan saya akan menyampaikannya kepada yang mulia ketika saya membawa kepala Anda kepadanya. Anda, suara mendesing, suara mendesing. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, ratusan pedang energi ditembakkan dari pedang Anse. Mereka tampak sangat mempesona. Kecepatan dan sudut mereka agak aneh saat mereka mengitari Lu Qianshan. Lu Qianshan tidak punya pilihan selain mengirim pedang energi yang menyebalkan itu dengan beberapa tamparan. Namun, terlepas dari berapa kali dia mengirim pedang energi itu, jumlah mereka terus meningkat seperti belalang. Harus dikatakan bahwa kontrol pedang energi Anse cukup bagus. Bang, 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 bang. Pedang energi tiba-tiba menembak Lu Qianshan saat Anse terjun. Lu Qianshan membalik beberapa kali untuk menghindari serangan, menyebabkan darah dan ki melonjak. Ketika dia mendarat, dia terhuyung beberapa langkah ke belakang, wajahnya pucat pasi. Pedang energi yang menutupi langit sebelumnya juga telah menghilang. Anse berkata tanpa nada, ternyata, Jenderal Lu yang dulu memerintah wilayah barat hanya rata-rata. Lu Qianshan memiliki masa lalu yang terkenal, itu agak mulia. Namun, setelah menahan ketidakbahagiaan untuk waktu yang lama setelah ditekan secara tidak adil, dia dengan mudah marah dengan kata-kata ini. Untuk alasan ini, dia kehilangan alasannya, dia menghentakkan kakinya seperti beruang yang canggung dan bergegas keluar. Retakan, retakan, retakan. Keributan itu menarik banyak pakar istana kerajaan. Ketika mereka melihat Anse, yang merupakan orang kepercayaan dekat Kaisar Hitam, mereka tidak berani mendekat dan hanya menonton dari jauh. Pasti akan menyenangkan menyaksikan ahli terkuat istana kerajaan Yuan Agung beraksi. Sementara itu, Anse tiba-tiba terbang kembali dan mengacungkan pedang panjangnya. Dia berkata, jantung hidup terbaik Jenderal Lu adalah dari beruang hitam. Pertahanannya dikatakan sangat kasar. Hari ini, aku akan menggunakan pedang ini untuk menghancurkan kemampuanmu ini. Pada saat ini, Lu Zhou diam-diam mengamati dari samping. Dia ingin melihat kemampuan Anse sebelum dia memutuskan apa yang harus dilakukan. Jika itu tidak sepadan, dia akan berurusan dengan Anse menggunakan kekuatan mistik tertinggi atau menurunkan jumlah bagan kelahirannya. Pedang energi Anse membentuk 8 trigram yin dan yang dan berputar. Kontrolnya sempurna. Sepertinya itu adalah kemampuan tipe kecepatan. Segera setelah itu, pedang energi bersinar dengan cahaya yang berbeda. Lu Zhou tahu bahwa Anse telah menggunakan kemampuan jantung kehidupan tipe pelanggaran dan bahwa senjata Anse berada di tingkat banjir. Berdengung. Astrolabe yang melindungi Anse benar-benar muncul. Karena segitiga yang bersinar, sulit untuk melihat berapa banyak bagan kelahiran yang telah dia aktifkan. Lampu semakin terang dan semakin terang. Pada saat ini, Anse tiba-tiba bergegas maju dengan astrolabnya. Lu Qianshan memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran sehingga dia dapat bereaksi dengan cepat dan memanifestasikan astrolabnya untuk memblokir serangan masuk Anse. Ledakan. Kedua lawan bertabrakan. Tanah di depan Indestructible Hall retak, retakan itu berliku-liku hingga ribuan meter. Lu Qianshan dikirim terbang dengan kekuatan besar. Meskipun dia tidak terluka parah,
Posturnya agak menyedihkan. Anse melintas ke depan dan berkata dengan senyum tipis di wajahnya, "Selamat tinggal." Pada saat ini, Lu Qianshan tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia bisa merasakan tubuhnya tumbuh lebih berat dan lebih berat. Selain itu, primal Qi-nya tampak membeku, membuatnya sulit untuk dimobilisasi. Apa yang sedang terjadi? Pedang energi yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di punggung Anse melesat dengan cepat dan ganas pada saat ini, tampak seperti naga hitam dari jauh. Kasim Zhang memiliki senyum di wajahnya ketika dia melihat ini. Dia tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya dengan ekspresi puas dan setuju di wajahnya. Si Uya tidak menyangka Lu Qianshan akan begitu mudah dipukuli juga. Pada saat ini, ketika naga hitam hendak mendarat di Lu Qianshan, Lu Zhou akhirnya bergerak. Ledakan, segel telapak tangan biru dengan kuat memblokir jalur naga hitam yang dibentuk oleh pedang energi. Naga hitam itu mendorong segel telapak tangan biru, menciptakan suara mendesis. Anse akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Segel telapak tangan Buddha. Anse naik lebih tinggi di langit untuk melihatnya. Kemudian, dia melihat pemilik segel palem biru, seorang pemuda yang tampak berwibawa, anggun, dan tenang, berdiri dengan tangan kanannya didorong keluar. Segel telapak tangan itu tak tergoyahkan seperti gunung, dengan sempurna menghalangi naga hitam itu. Anse mengerutkan kening. "Kamu seharusnya tidak ikut campur." Anse melambaikan tangannya dengan santai. Sama seperti sebelumnya, pedang energi yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara lagi, membentuk naga hitam kedua. Pada saat yang sama, astrolabe hitamnya melonjak dengan kekuatan bagan kelahirannya. Lu Zhou mengangkat kepalanya dan berkata, "Bodoh." Kemudian, dia dengan percaya diri membuang kartu reduksi canggih yang ditingkatkan dengan tangan kirinya. Ketika hancur, jaring emas melesat keluar. Anse tidak tergerak. Dia mengacungkan pedangnya. Bang! Jaring emas masih ada di sana. Anse mengayunkan pedangnya lagi. Bang! Sama seperti sebelumnya, jaring emas tidak terpengaruh. Anse mengayunkan pedangnya lagi dan lagi, tapi itu sia-sia. Jaring emas terus bergerak maju seolah-olah akan menangkap Anse. Pada saat ini, Anse akhirnya merasakan sedikit urgensi. Dia buru-buru menarik naga hitam dan mundur dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, jaring emas tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan menembak ke arah Anse dengan kecepatan kilat. Bang! Astrolabe Anser muncul secara naluriah. Jaring emas tiba-tiba berubah menjadi 5 titik cahaya dan terbang ke astrolab Anse. Anse terkejut dan menjerit tanpa sadar. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah dengan astrolabnya, dan dia bisa melihat tonjolan di atasnya yang membesar dengan cepat. Sepertinya akan meledak kapan saja. Astaga, jantung kehidupan sejernih kristal terbang keluar dari astrolabe. Lu Zhou melambaikan tangannya, dan jantung kehidupan terbang ke tangannya. Pada saat yang sama, energi misterius tiba-tiba melonjak menjadi 5 segitiga di astrolabe Anse. Sama seperti itu, mereka meredup seolah-olah mereka tidak pernah diaktifkan sejak awal. Dengan itu, ukuran astrolabe juga menyusut. Bab 1079, Yang Mulia, ini leluhur klan Lu. Energi di lautan Kidantian Anse menghilang dan segera kembali ke dunia. Pada saat yang sama, basis kultivasinya turun dengan cepat. Dia telah jatuh dari seorang kultivator 10 bagan menjadi seorang kultivator 5 bagan, itu tidak sesederhana hanya memiliki setengah kekuatannya. Faktanya, kekuatan misterius telah menghabiskan setidaknya 80% dari kekuatannya. Tidak dapat beradaptasi dengan perubahan mendadak, Anse jatuh dengan cepat dari langit. Bang! Ketika Anse mendarat, dia melihat tangannya dengan linglung. Dia tercengang ketika dia merasakan perubahan di lautan Kidantiannya. Bagaimana ini mungkin? Apalagi Lu Qianshan dan yang lainnya, bahkan si Uya pun bingung, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Lu Zhou tidak memperhatikan mereka. Sebaliknya, dia melihat hati kehidupan di tangannya. Ding! Jantung kehidupan kura-kura raksasa, jantung kehidupan yang maju. Kemampuan, kontrol gravitasi. Petik 2. Seperti yang diharapkan, ini adalah kontrol gravitasi. Sementara Lu Zhou mengamati pertarungan Anse dan Lu Qianshan sebelumnya, dia merasa aneh. Baginya seolah-olah Lu Qianshan terbebani oleh gravitasi. Lu Zhou mengangguk. Memang, ini adalah hati kehidupan yang agak baik. Dia mendapat untung dengan menukarkan kartu pengurangan yang ditingkatkan untuk jantung kehidupan. Sangat disayangkan bahwa hati kehidupan sudah digunakan sekali sehingga dia tidak bisa memberikannya kepada muridnya. Bagaimanapun, dia melihatnya sebagai hal yang positif, lagi pula, dia sangat membutuhkan untuk meningkatkan umurnya. Sementara itu,
Para ahli berkumpul di dekat pintu masuk aula yang tidak dapat dihancurkan untuk menyaksikan ahli terkuat di istana kerajaan Yuan besar bingung. Mereka hanya melihat dua naga hitam menghilang ke udara tipis sebelum 5 titik cahaya menghantam astrolabe Anse. Persis seperti itu, pertempuran tampaknya telah berakhir, mereka bahkan tidak punya waktu untuk menikmati pertunjukan. Berdengung, Anse memanifestasikan astrolabenya di depannya. Dia mempelajari segitiga di disk kelahiran dengan cermat. Dia membelai segitiga dengan jari-jarinya dan merasakan ujung-ujungnya yang tajam dan melihat kecemerlangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Tidak peduli seberapa keras Anse mencari, dia tidak dapat menemukan bagan kelahirannya yang keenam dan lainnya. Dia begitu asyik dengan pencariannya sehingga dia tidak menyadari bahwa astrolabnya masih menyusut. Itu terus menyusut sampai seukuran piring. Jari-jari Anse gemetar saat dia mengelus astrolabenya. Tidak, tidak mungkin. Bagaimana bisa? Anse mulai kehilangan rasionalitasnya, emosinya mulai terlihat. Betapa kejamnya harta seseorang yang paling berharga diambil. Dia berbalik untuk menatap Lu Zhou. Ketika dia melihat jantung kehidupan di tangan Lu Zhou, jantungnya berdenyut menyakitkan dan hebat. Dengan ini, yang dia lihat hanyalah merah, dia membiarkan kemarahan mendikte tindakannya. Dia menginjak tanah dan menyerang Lu Zhou dengan astrolabenya. Prajurit Anse akhirnya bergerak. Para pembudidaya yang melayang di kejauhan berseru satu demi satu, tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Banyak dari mereka yang menganggap Anse sebagai idola mereka. Sekarang Anse bergerak, mereka merasakan darah mereka mendidih dan semangat juang mereka melonjak. Bang! Ketika astrolab Anse berada di dekat Lu Zhou mengulurkan tangannya. Bang! Anse tidak percaya kekuatannya akan tiba-tiba menghilang. Dia mengumpulkan semua kekuatannya dan mendorong ke depan. Bang! Anse terbang kembali dan mendarat di tanah. Saat dia meluncur mundur, dia meninggalkan parit panjang di tanah. Setelah dia berjuang untuk berdiri, dia tidak menyerah dan menyerang lagi, meninggalkan bayangan di belakangnya. Bang! 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 Anse menyerang dengan gila-gilaan. Tubuh Buddha emas. Segera setelah itu, Anse mulai mengacungkan pedang tingkat banjirnya. Lu Zhou membawa Anem, yang berbentuk perisai, keluar untuk memblokir pedang anti banjir Anse. Bang! 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 Ini berlanjut untuk waktu yang lama. Ketika kecepatan Anse sangat menurun, dia mundur selangkah, terengah-engah. Dia memandang Lu Zhou yang tanpa ekspresi dan tidak terpengaruh dengan perasaan kesal. Lu Zhou melirik Anse dan bertanya, apakah kamu sudah selesai? Petik 2, Kasim Zhang, Lu Qianshan, dan para ahli yang menyaksikan pertarungan menatap pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Tidak, aku tidak. Kembalikan bagan kelahiranku. Anse menggertakkan giginya saat dia menyerang dengan pedang panjangnya lagi. Dia telah membiarkan emosinya membanjiri dia dan tidak dapat berpikir rasional pada saat ini. Bang! Lu Zhou tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan memukul dengan telapak tangannya. Kemudian, dia melakukan serangkaian gerakan yang mencerminkan gaya bertarung Anse dengan sempurna. Satu-satunya perbedaan adalah dia jauh lebih cepat daripada yang bisa diharapkan Anse. Afterimages melintas di sekitar Anse. Tiba-tiba, 5 siluet mengelilinginya dan menyerang dengan telapak tangan mereka. 5 segel telapak tangan mendarat di atasnya segera. Ding! Menghancurkan satu bagan kelahiran. Hadiah, 6.000 poin prestasi. Petik 2. Setelah segel telapak tangan terakhir mendarat, Lu Zhou menerima 5 pemberitahuan yang sama. Semua orang tercengang, para ahli istana kerajaan yang menganggap Anse sebagai idola mereka bahkan lebih tercengang. Di mana gerakan mempesona, pertarungan sengit, dan kekalahan gemilang lawan Anse. Sama seperti itu, ahli terkuat dari istana kerajaan Great Yuan telah jatuh. Keheningan turun di luar Indestructible Hall saat Anse terbaring tak bergerak di tanah. Lu Zhou tidak melirik Anse dan berbalik untuk berkata, apakah kamu akan memimpin? Kasim Zhang akhirnya sadar kembali. Dia menemukan punggungnya basah oleh keringat. Iya. Lu Qianshan menelan ludah sebelum menarik napas dalam-dalam. Sepertinya dia bertaruh pada kuda yang tepat. Dengan itu, semua orang berjalan menuju Indestructible Hall. Ketika Lu Qianshan berjalan melewati Anse, dia menatap Anse dan berkata sambil menghela nafas, kamu adalah seorang jenius yang berubah dari seorang kultivator 1 bagan menjadi seorang kultivator 10 bagan dalam 300 tahun. Sekarang setelah Anda beralih dari memiliki 10 bagan kelahiran menjadi 0 bagan kelahiran, Anda pasti sangat menyesali tindakan Anda, bukan? Petik 2. Anse memuntahkan seteguk darah sebelum dia meraih kaki Lu Qianshan,
meninggalkan bekas tangan berdarah di celana Lu Qianshan. Dia bertanya dengan suara gemetar, siapa dia? Lu Qianshan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia Pavilion Master Lu dari Evil Sky Pavilion. Petik 2, petik 2. Si Wuya dengan cepat beradaptasi dengan kekuatan tuannya yang luar biasa. Dia bertanya, Tuan, mengapa Anda tidak membunuhnya? Dia akan lebih menderita hidup daripada mati, kata Lu Zhou. Si Wuya mengangguk. Dia membanggakan dirinya sebagai seorang jenius. Sekarang dia telah kehilangan segalanya, itu lebih menyakitkan daripada kehilangan nyawanya. Apalagi mungkin kita bisa mendapatkan informasi darinya. Lagi pula, tuannya pernah ke tanah tidak dikenal. Dengan pengingat ini, Lu Zhou memutuskan dia harus berbicara baik dengan Kaisar. Di sisi lain, Qasim Zhang sangat takut sehingga dia bahkan tidak bisa berjalan dengan mantap. Dia gemetar seperti orang tua sementara yang lain mengikuti di belakangnya. Setelah beberapa saat, karena kebiasaan, dia berhenti tepat di luar pintu masuk ke Indestructible Hall. Dia membuka mulutnya, bersiap untuk mengumumkan kedatangan Lu Qianshan. Namun, Lu Zhou melambaikan lengan bajunya dan berjalan ke aula dengan tangan di punggungnya tanpa menunggu Qasim Zhang membuat pengumuman. Ini tidak pantas, Qasim Zhang sangat cemas hingga hampir menangis. Si Wuya mendorong Qasim Zhang dan berkata, Qasim Zhang, apakah kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Sampai sekarang, kamu masih tidak tahu siapa yang seharusnya menunjukkan rasa hormat kepada siapa. Lu Qianshan mengangguk setuju ketika dia mendengar kata-kata si Wuya. Terlebih lagi, sekarang dia telah berselisih dengan Kaisar, apakah ada kebutuhan untuk mematuhi etiket? Tidak ada gunanya mempedulikan status sekarang. Ketika kelompok memasuki aula, mereka melihat Mu Erti bermain dengan barang antiknya. Ketika Mu Erti berbalik, dia melihat Lu Zhou, Lu Qianshan, dan Qasim Zhang yang sedang menangis. Dia mengerutkan kening dan menyalak, Lu Qianshan, beraninya kamu. Lu Qianshan menegakkan punggungnya dan berkata tanpa berlutut, Yang mulia, bawahan ini memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Anda. Jadi, kamu masih tahu untuk menyebut dirimu sebagai subjekku. Suara Mu Erti bergema di aula. Ketika matanya tertuju pada Lu Zhou, dia bertanya, siapa ini? Mata Lu Qianshan melihat sekeliling saat dia berkata dengan wajah lurus, Yang mulia, ini adalah leluhur klan Lu kami. Petik 2, petik 2. Karena Lu Qianshan berencana untuk berpegangan pada paha kuat Lu Zhou, dia tanpa malu-malu menyatakan Lu Zhou sebagai leluhurnya. Bahkan jika itu tidak benar, dia akan membuatnya benar. Klan Lu berada di tengah-tengah perjuangan hidup atau mati. Jika mereka bisa mengandalkan seseorang yang kuat, semua masalah mereka akan terpecahkan. Terlebih lagi, Taoist Master Lu dan Pavilion Master Lu tampak seperti terbuat dari yang sama persis, terlalu berlebihan untuk mengakui Lu Zhou sebagai leluhur mereka. Keturunan akan menyembah leluhur sementara leluhur akan melindungi keturunan mereka. Lu Zhou dan si Wuya mengerutkan kening. Sementara itu, Qasim Zhang menatap Lu Qianshan dengan mulut ternganga. Lelucon ini terlalu sulit dipercaya.